Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sekarang ya, Mas. Oke, bentar. Nah, kita sekarang akan mencoba untuk membahas beberapa hal yang kemarin terkait dengan kinetika degradasi gitu ya. Oke, mungkin lebih enaknya gitu ya. Kita bahas lewat video ya. Nah, sebelumnya mohon maaf ya, ini baru bisa membuat karena ada beberapa agenda itu ya, kemarin penyelesaian nilai itu ya di UAD. Oke, nah kali ini akan kita bahas. Oke, ini share screen-nya udah layar ya. Jadi kita ulang lagi. Oke. Nah, pertama untuk mekanisme degradasi antosianin. Oke, jadi di sini pertama kita punya ini ya, antosianin. Nah, di sini ada proses ya, ada heatingnya gitu ya, dengan suhu. Nanti terdegradasi menjadi karbinol glukosida, ini yang senyawa B star. Kemudian terakhir menjadi kalkon ya, glukosida. Oke, nah yang ingin kita cari itu adalah nanti laju reaksi ya, atau nilai K. Nah, di mana nilai K-nya ini di sini dari antosianin menjadi antosianin yang sudah terdegradasi. Itu bentuknya yang kalkon glukosida ya. Berarti ini kan kalau step sebenarnya A menjadi B star gitu ya. Kemudian ini karbinol menjadi kalkon terus menjadi B ya. Kalau dalam mungkin mekanisme yang sangat lebih detail gitu ya. Nanti kita ini ada reaksi bolak-balik, misal ke kanan K1. Oke, mungkin nanti sambil kita coret-coret ya. Oke. Oke, kita persiapkan dulu. Oke ya. Sebentar. Oke. Ini kita siapkan. Oke, ini udah. Nah, mungkin bisa juga nanti seperti ini ya. Dia bolak-balik seperti ini, kemudian menjadi produk yang sebenarnya, berarti ada 3K yang bisa kita trial, ataupun ini kan reaksinya berjalan sangat cepat yang step kedua ya. Karena sangat cepat ini ya bisa kita anggap ini kan susah terdeteksi gitu ya. Dia lebih ke spontan ya. B star menjadi B di sini kita bisa menganggap A langsung berubah menjadi B. Nah, walaupun nanti bisa jadi ke arah kanan itu lebih besar dibanding ke arah kiri, itu juga bisa. Oke, berarti nanti kalau satu arah, nah seperti ini ya, yang kalian A menjadi B ini adalah satu arah. Oke, bisa juga nanti dua arah gitu ya, bolak-balik. Nah, yang penting nanti kalau dia cenderung ke kanan ya, kita nggak perlu buat bolak-balik juga, nggak apa itu ya. Nah, syaratnya dia bolak-balik kan kalau nilai kesetimbangan K1 bagi K2, dia irreversible kalau K1 bagi K2-nya itu lebih besar daripada 1. Kalau 1 atau ke bawah dia kita buat bolak-balik. Oke, ini dimodelkan sebagai URD1 ya. Sehingga nanti di pemrograman kita cukup pakai persamaan diferensialnya aja. Tanpa perlu integrasi seperti ini. Bisa juga dengan integrasi. Nah, nanti bisa kita jelaskan apa perbedaan model pakai integrasi atau yang diferensial biasanya.
Oke, ini satu file lagi yang kalian kirimkan adalah yang isinya itu adalah ada mekanisme ya, ini sebagai tinjauannya ada heterogen ya. A menjadi ini ada B star, kemudian nanti jadi B. Oke, ini adalah mekanismenya. Oke, ini A bereaksi sama air menjadi B star dulu, H plusnya melepaskan, nanti H plusnya sama B star ini menjadi A sama H2O. Oke, baru B starnya menjadi B. Ini bisa kita buat coret-coret sih sebenarnya nanti. Tapi kalau ini kita gabungin gitu ya. Nah, ini A sama A ini bisa dicoret. B di sini sama B sini bisa, sehingga ruas H plusnya bisa, H2O-nya bisa, sehingga nanti endingnya malah ini nih sama-sama menghabiskan ya, persamaan 3 dan 4 nih bisa sama-sama tercoret. Kalau reaksi 3, 4, 5 ini digabungkan ya. Malah nanti endingnya cuma B star menjadi B. Nah, ini mungkin bisa dicermati lagi ya, karena ya mekanisme yang seperti ini gitu ya. Nah, ini sangat banyak sekali kemungkinan ya. Bisa jadi nanti habis B star bereaksi sama H plus, bisa juga nanti di sini ini kan ini bolak-baliknya ya, berarti ini. Ruas kanan ini bolak-baliknya. Penjelasan reaksi pertama 3 sama 4. Yang 5 ini penjelasan buat nomor 2. Nah, buat nomor 2. Sebenarnya ini sama aja gitu ya. Nah, terus kalau pakai yang ini malah nanti nah, tinjauan rate of reaksinya seperti ini. Nah, ini mungkin agak sedikit sulit ya, karena kita membutuhkan konsentrasi A, konsentrasi H2O, ataupun konsentrasi H plus yang terlepas. Karena ini susahnya karena secara pengamatan, ya, secara data eksperimen itu yang kita dapatkan adalah penurunan konsentrasi reaktan ya, C-nya terus turun. Oke, dari berbagai jurnal juga sama penurunan konsentrasi antosianin. Antosianin itu adalah sebagai A. Maka sebisa mungkin persamaan rate of reaction-nya kita bentuk sebagai A. Kalau sebagai yang lain ini cukup sulit gitu ya, cukup sulit untuk pemodelan. Oke, mungkin nanti kita buat semacam ini. Oke ya, kita hapus dulu. Op. Oke, ini kita buat coret-coret dahulu ya. Nah, tadi degradasinya itu sudah kalian bikin ya. Nah, mungkin kita bisa ringkas lah ya. Di degradasi antosianin ya. Oke, mula-mula kan kita memiliki A ya, A antosianin. Nah, ini berubah menjadi B. Nah, B star apa tadi? B star itu adalah lupa ya namanya. Itu eh oke, wah ini oke lagi loading. Oke, kita buka lagi Word-nya aja kali ya.
Oke, nah ini ya. Itu adalah karbinol glukosida ya atau aglikon, terakhir nanti sebagai kalkon. Oke, karbinol glu sama kalkon glu. Kita kembali lagi sini. Misal ini adalah karbinol glu. Nah, nanti berubah menjadi B gitu ya. Ini adalah kalkon. Mula-mula adalah antosianin. Nah, di sini bisa dia bolak-balik, bisa enggak gitu ya. Oke, berarti ini yang pertama adalah kita modelkan satu arah. Di sini ada K1, berarti nanti di sini ada K2. Nah, hasil pengamatan yang bisa kita dapatkan melalui laboratorium itu adalah konsentrasi antosianin ya. Nah, berarti kan ada konsentrasi antosianin mula-mula. Oke, berarti nanti datanya kita ada konsentrasi awal antosianin, baru perubahan konsentrasi antosianin. Nah, kita punya dua ini. Oke, sehingga nanti basic ini yang karena kita ada data ini kita gunakan sebaik mungkin untuk pemodelan. Oleh karena itu, model kita sebaik mungkin adalah melibatkan konsentrasi antosianin dalam perhitungannya. Oke, dari sini kemarin ada beberapa yang mungkin kalian ajukan atau dalam jurnal juga menyebutkan itu ya, bahwa step yang B star, proses ketika dia B star ke B ini sangat sulit diamati gitu ya. Atau ya kalau dalam mekanisme kimia ya reaksi ini ya bersifat konstan ya. Ini reaksinya adalah konstan. Oke, bereaksi konstan berarti proses B star menjadi B ini hampir ya, B star ketika dia terbentuk B star bisa sangat cepat langsung kemudian terbentuk B gitu ya. Atau B star-nya ini ya sulit ditemukan ya. Berarti kan kalau begitu bisa kita menganggap bahwa step B star ini dia sangat konstan ya, bersifat sangat cepat, maka dia enggak menjadi yang namanya penentu ya, penentu reaksi. Dimana kalau dalam sebagai reaksi penentu yang kita cari mekanisme yang mengontrol itu adalah yang paling lambat, lebih lambat yang mengontrol ya. Oke, sehingga nanti kita bisa memodelkan. Oke, nanti berarti step B star ini diabaikan ya, diabaikan sehingga nanti bisa hanya A menjadi B dengan ini K1. Ini adalah yang pertama. Nah, yang kedua bisa juga dia ada bolak-baliknya, tapi dia reaksi ke arah kiri itu cenderung lebih kecil. Nah, itu bisa juga kita modelkannya nanti. Nanti A, nah kita bolak-balik. Di sini K1, yang bawah misal K2 menjadi B. Ini ada model kedua. Ini ya sama aja. Nah, sekarang tinggal kita membuat model rate of reaction. Nah, itu sudah kalian buat. Aduh. Oke. Kalau dari rate of reaction, ini ya senyawa tunggal, karena dia proses degradasi ya, berarti dia akan nanti ada yang terlepas, terdegradasi. Menjadi B, B ini terlepas sesuatu nanti juga ya. Nah,
Atau kalau dalam persamaannya itu ada yang sudah kalian buat itu adalah ada H2O-nya gitu ya. Nah, tadi sudah kita buat ini A menjadi B terus pakai satu arah irreversible atau reversible. Nah, syaratnya nanti kalau dia syarat reversible ya atau irreversible. Syarat dia irreversible. Sebenarnya semua reaksi itu mula-mulanya itu reversible bolak-balik. Nah, dia dikatakan irreversible ketika nilai K besar. Ya, nilai K besar. Aduh. Oke. K besar sama dengan K1 bagi K2. Nah, ini nilainya lebih kecil ya daripada 1,0. Nah, ketika seperti ini, nah ini bisa dikatakan dia irreversible. Nah, kalau begini kan berarti artinya apa? Artinya K1 itu lebih besar daripada K2. Berarti laju ke ini ya, yang K1 itu adalah laju yang ke arah produk. Itu harus lebih besar daripada laju yang ke arah reaktan. Nah, berhubung reaksi yang telah kalian jelaskan itu endotermis, kalau semakin naik suhu harusnya dia ke arah kanan, artinya memperbesar nilai K1 gitu ya. Dan K2-nya lebih kecil ya, harusnya bisa kita buat irreversible. Oke, tapi nanti bisa kita bandingkan ya. Oke, nanti kita bandingkan aja, kita buat dua-duanya. Yang pertama misal kita buat yang irreversible. Oke, berarti ini kan A, ini K1 menjadi B. Nah, nanti kita dapatlah nilai min DCA per DT. Ya, seperti ini sama dengan K1 dikali CA. Nah, cukup sampai ini. Kalau mau diintegralkan itu dari Levenspiel bisa kalian dapat nanti min len 1 min XA sama dengan K kali T. Terus atau juga bisa dari rumus len CA0 per CA gitu ya. Oke, bentar. CA0 itu CA sama dengan CA0 1 min XA. Oke, berarti CA0 CA per CA0 ya harusnya. Apa CA0 per CA? Nah, ini lupa nih. Kalau asal mulanya, kalau dia CA per CA0, CA1 CA0, 1 min XA per CA0, coret-coret, berarti negatif. Ya, ya. Berarti ini negatif len CA per CA0 ya. Atau negatifnya dihilangkan, tapi nah, pembaginya dibalik juga bisa. Nih, CA per CA0. Aduh, ini kursornya nyangkut. CA ini CA0. Nah, ya. Sama dengan K kali T. Nah, ini nanti yang akan kita trial. Nah, permasalahannya mana model yang akan kita gunakan nanti? Apakah model diferensial, ya model A, atau model ini? Nah, karena data kita itu data konsentrasi, ya bisa pakai yang ini. Nah, konsentrasi bisa juga didapat kalau kita punya konversi. Nah, data eksperimen kita menit ke 0 kan punya konsentrasinya. Nanti bisa dicari konversinya. Nah, konversinya bisa dicari. Jadi ini bebas ya. Tapi kalau tanpa lihat konversi, nggak perlu ngitung ya, kita pakai yang
bentuknya konsentrasi aja. Nah, bentuknya B. Nah, perbedaannya nanti yang A ini adalah diferensial, yang B ini adalah udah diintegralkan. Berarti yang B ini bersifat linearisasi, linear. Nah, kasus A ini cocok digunakan kalau kita punya data eksperimen. Oke, misal ini waktu, ini konsentrasi. Misal kita buat CA gitu ya, karena konsentrasi A. Ini CA. Nah, misal menit 0 segini, terus naik, 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 lama-lama datar. Jadi kita punya data lurus, naik, nah seperti ini. Ini cocok untuk tipe A dengan diferensial. Nah, karena dia bentuknya lengkung. Sedangkan yang B ini, dia nggak mungkin membuat garis lengkung, karena ini persamaan linier. Sedangkan yang A itu turunan. Nah, kalau persamaan linier, nanti bentuk kurva data penelitian kita, oke, ini sama, waktu, menit, ini CA, dia bersifat cenderung naik terus ya. Misal seperti ini. Data eksperimen kita. Nah, dia lurus. Nah, ini adalah linearisasi, linearisasi. Oke. Jadi metode linearisasi ini cocok nanti kita mencari R kuadrat yang mendekati 1. Karena dia R kuadrat yang 1 itu berupa membuat garis selurus mungkin, selinier mungkin. Sedangkan kalau kita data penelitian kita bentuknya lengkung kayak gini, kemudian kita paksakan membuat garis lurus, misal kita buat garis lurus seperti ini, dapatnya. Nah, ini adalah kalau linear. Nah, maka akan kita lihat. Nah, berarti misal kita memilih model yang B. Ini model B. Oke. Misal kita milih model B. Nah, kalau kita milih model yang B, mana nih? Oke, ini penanya agak susah. Nah, ini kalau kita pakai model B, maka hasilnya itu lurus. Sedangkan data eksperimen kita merupakan bentuk yang lengkung, maka dapat kita katakan model B ya, atau persamaan B ini yang kita ajukan itu tidak dapat atau kurang dapat merepresentasikan hasil eksperimen yang terjadi ya, karena dia lihat lurus yang satu melengkung. Begitu juga kalau data eksperimen kita lurus, apakah bisa pakai metode diferensial? Nah, masalahnya di sini bisa. Metode diferensial itu sangat fleksibel. Dia bisa lurus, benar garis lurus, atau benar bisa juga mengikuti lengkungnya. Sehingga model A ini sangat fleksibel. Nah, fleksibelnya ini kalau kita kerjakan secara modeling menggunakan MATLAB. Kalau menggunakan metode biasa, ini sulit bagi kita karena nanti ya metode diferensial kan bisa diselesaikan dengan metode Runge-Kutta gitu ya, atau metode Euler. Kalau ini kan pakai regresi linear aja, nanti dapat R kuadratnya, dapat slope sama intercept. Nanti kita dapat Y sama dengan AX plus B. Nah, kalau yang lengkung ini, nah kita nanti kalau linear kan outputnya kan R kuadrat, mencari R kuadrat yang kecil. Kalau diferensial nanti outputnya mencari error, ya, sum square of error, atau SSE yang terkecil atau mendekati 0. Oke, jadi ya kalau linearisasi pakai R kuadrat, kalau diferensial nanti outputnya
kapan dikatakan model kita bagus? Kalau errornya 0. Kalau ini kalau R kuadratnya 1. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan model kita ini masuknya mana? Nah, apakah masuknya tipe yang tadi itu ya? Oke, ini Serson juga. Nah, apakah tipenya yang tadi atau yang mana? Gitu ya. Nah, kita lihat data eksperimen kita. Nah, biar enak ini kita contoh pakai yang data hayati dulu gitu ya. Kita plot aja dalam bentuk grafik. Nah, turun. Nah, dia tadi kan dicontohkannya naik. Kelengkungannya itu kan naik. Naik itu kan buat produk ya. Oh, berarti ini jangan CA. Berarti ini karena produknya itu B, ini CB. Nah, biar enak ini CA atau CB gitu aja ya. Nggak bisa dihapus di sini. Mana hapus? Oh, ini hapus. Oke, berarti ini kita bikin. Nah, ini adalah konsentrasi. Nah, ini konsentrasi B. Nah, bagaimana kalau dengan konsentrasi A ya pertanyaannya. Ini CB itu aja ya biar lebih enak. Oke, bentar ini CB karena tadi kita contohinya naik, sedangkan A itu kan reaktan turun ya. Nah, kalau reaktan itu ya sama itu ya. Berarti nanti kita punya kurvanya seperti ini ya. Nah, kita gambarkan lagi. Aduh, ini agak melengkung. Nah, seperti ini. Yang pertama ini kalau diferensial. Terus yang kedua adalah kalau linearisasi. Nah, kalau konsentrasi A kan tadi naik. Nah, misal gini ya, naik. Ini adalah CA. Kalau linearisasi kan dia membuat bentuknya lurus. Sorry, ini CB, produk ya. Oke, CB. Aduh, oke, bentar. Nah, ini CB bagaimana kalau dia CA? Nah, kalau A berarti kan harusnya turun. Nah, yang ini turunnya juga melengkung. Nah, seperti ini. Ini CA. Kalau yang ini turunnya ya ini lurus. Ini CA. CA. Nah, ini konsentrasi. Konsentrasi misal miligram per liter. Ini waktu. Ini juga sama waktu. Ini konsentrasi. Misal ya miligram per liter. Nah, jadi seperti ini tinjauannya. Nah, sekarang tinggal kita lihat aja data eksperimen kita itu bentuknya tadi gimana. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini termasuk linier ya, linier. Nah, karena dia cenderung turun terus. Nah, ini konstan lurus belum kita temukan ya. Untuk contoh yang berikutnya adalah kita coba plot lagi grafiknya. Nah, yang kedua bentuknya seperti ini ya. Ininya minimumnya kita bikin 40 gitu ya, biar kelihatan. Nah, seperti ini. 50 deh. Nah, yang kedua turunnya itu seperti ini. Kalau data dari Kara ini juga sama ya. Karena ini polanya lumayan lurus. Nah, ini juga lumayan lurus.
Ini bisa kita modelkan pakai yang linearisasi. Pakai diferensial apakah bisa? Juga bisa. Nah, kan bisa jadi ya. Ya, ini kan secara teoritis kalau waktunya itu dari misal 0 sampai misal anggap aja 200 gitu ya. Nah, 200. Nah, kalau yang linearisasi misal sampai 100 deh gitu ya. Nah, kan bisa jadi kalau dari menit 0 sampai 200 dia turun terus lama-lama dia konstan. Nah, bisa kita dapatkan, bisa jadi ya data eksperimen kita saat kita nge-lab kan keterbatasan waktu ya. Misalnya ini cuma 200. Coba bayangkan kalau waktunya itu sampai dia konstan, habis itu selama 5 jam, kan terlalu pegal ya mengambil data selama itu. Oke, sehingga kita punya data eksperimen seperti ini, turun, kemudian lama-lama kan pasti seperti ini, konstan. Nah, kebetulan data eksperimen yang kalian dapatkan dari jurnal itu ada dalam kondisi ini. Nah, data eksperimen yang ada. Nah, sehingga ini pas garis lurusnya. Nah, belum dapat lengkungnya. Nah, kecuali kalau nanti kalian mendapat data eksperimen yang lengkap, gitu ya, yang variasi waktunya sangat banyak, nah, yang turun sampai dia mendapatkan kondisi konstan seperti ini. Nah, ini semuanya adalah data eksperimen. Nah, nanti yang ini lebih cocok kalau pakai diferensial. Yang ini adalah linearisasi. Nah, oke, jadi seperti itu. Nah, berarti nanti yang akan kita gunakan yang mana? Itu yang linearisasi. Ya, berdasarkan data eksperimen yang ada. Ini yang kita gunakan. Oke, gunakan. Oke, jadi seperti itu ya untuk kilasan sederhana tentang modelnya. Oke, mungkin video pertama itu yang ini dulu. Oke, mungkin ini zoom-nya berbatas waktu. Nah, setelah ini kita akan ke video yang kedua, kita bahas model di MATLAB-nya. Oke ya. Oke, kalau gitu kita tunggu untuk model untuk video yang kedua.